Pada part sebelumnya, pemimpin Sekte Kinceng mengadakan majelis umum serta mengumpulkan para tetua. Dia berkata, "Aku butuh bantuan dari kalian semua." Mendengar hal itu, seseorang berkata, "Kami keluar dari gunung kami untuk pertama kalinya dalam 20 tahun karena kami dipanggil. Kau memanggil kami ke sini hanya untuk ini." Ada juga yang berkata, "Kita harusnya sudah siap untuk ini saat Sagewol menjadi pemimpin aliansi, berhenti membuat masalah besar lebih dari ini." Salah satu tetua berkata, "Lakukan sesuai yang diinginkan oleh aliansi Murim. Serahkan saja Venom Dragon dan Yohua kepada mereka. Apa masalahnya di sini?" Merespon itu, Muam berkata, "Tentang itu, ini memalukan, tapi aku tidak bisa melakukannya." Merespon itu, salah satu tetua bertanya, "Kenapa tidak?" Dan pemimpin sekte Muam menjawab, "Aku hanya punya perasaan pada Yohua. Dia bukan seseorang yang bisa kuserahkan begitu saja kepada siapapun." Mendengar itu, membuat semua tetua terkejut hanya terdiam. Lalu salah satu tetua berkata, "Ayolah, apa kau gila?" Lalu ada yang berteriak berkata, "Meskipun kau melakukan sirkulasi esensi pikiran selama sisa hidupmu, kau tidak mungkin menjadi makhluk abadi." Ada juga yang berdecak dan berkata, "Hubungan yang paling sulit untuk dilepaskan adalah hubungan dengan seorang wanita." Alasan sekte ini menyedihkan adalah karena pemimpin sekte yang tidak kompeten, yang jatuh cinta dengan wanita. Mendengar itu, Muam menggaruk kepalanya dan berkata, "Aku tidak bisa tidak jatuh cinta padanya. Apakah tidak ada cara lain untuk mengatasi hal ini?" Mendengar itu, para tetua hanya terdiam. Lalu Bokchun berteriak berkata, "Maksud kalian semua, satu-satunya cara kita bisa melindungi Sekte Kinceng adalah dengan berlutut dan tunduk pada aliansi Murim." Aku sepenuhnya menentang hal itu. Mendengar hal itu, salah satu tetua berkata, "Kita tidak perlu sejauh itu. Ini salah kami karena salah memilih pemimpin sekte. Kami perlu menyelesaikan ini sendiri." Mendengar itu, Bokchun berteriak bertanya, "Lalu, ide apa yang kau punya?" Merespon itu, salah satu tetua berkata, "Sebentar lagi akan ada kekacauan di Jianggu. Itulah yang dikatakan ramalanku." Mendengar itu, semua orang terdiam. Mendengar itu, Muam bertanya, "Apakah Sekte Kinceng bisa bertahan?" Merespon itu, tetua itu berkata, "Satu-satunya orang yang bisa selamat dari kekacauan itu adalah Asura." Lalu sembari menuliskan sesuatu di udara, bertuliskan "Everyone for themselves." Dia berkata, "Kita hanya punya pilihan ini. Jika kita ingin menemukan cara untuk bertahan, biarkan aku menanyakan ini dulu. Apakah Sekte Kinceng memiliki kuil lama dan ajaran To di Gunung Kinceng? Dan apakah kita juga memiliki murid untuk melanjutkan Sekte Kinceng? Dan apa yang ingin dilindungi oleh pemimpin sekte?" Mendengar itu, Muam terdiam sejenak, lalu dia berkata, "Sementara semua hal selalu berubah, aku ingin melindungi pola pikir Sekte Kinceng yang tidak berubah, bahkan dari waktu ke waktu." Mendengar itu, tetua itu berkata, "Rumput liar akan selalu tumbuh, bahkan jika kau menginjak-injak dan mencabutnya. Meskipun jika tunas dan daunnya layu, mereka akan hidup kembali." Sumber kehidupan yang begitu teguh terletak pada akar rumput liar. Selama akarnya baik-baik saja, dia akan tumbuh lagi dimanapun dia ditanam. Sekte Kinceng akan hilang dari tempat ini. Namun, itu hanya di tempat ini. Sekte Kinceng belum berakhir. Yuanzi Tianzun. Mendengar itu, semua orang berkata, "Yuanzi Tianzun." Lalu Muam berkata, "Selama aku membuat keputusan, Sekte Kinceng akan terus hidup."
Menjawab itu, tetua itu membenarkan. Lalu Mu'am tersenyum dan berkata, dalam hal ini, aku memiliki banyak perasaan yang terakumulasi. Aku ingin menyelesaikan semuanya sebelum menuju keabadian dengan pikiran yang tenang. Mendengar itu, Bokchun menghela nafas dalam diam. Lalu salah satu tetua berkata, kau masih begitu terikat dengan keinginan duniamu. Berdasarkan cara bicaramu, menuju keabadian adalah hal yang mustahil untukmu. Lakukan saja apa yang kau mau. Mendengar itu, Mu'am hanya terdiam dengan senyuman tipis di bibirnya. Lalu di suatu tempat masih di sekte Qingcheng, seseorang berkata, pembunuh pemimpin aliansi Murim, maksudmu kita tidak tahu dia masih hidup atau tidak. Jika dia masih hidup, dia pasti sudah menunjukkan dirinya. Tanpa pemimpin aliansi, aliansi akan berada dalam kekacauan seperti ini. Sudah banyak pembicaraan tentang mereka yang mengejar si pembunuh, tidak terkecuali tempat ini. Itu adalah bawahan-bawahan Yahwa. Di sana juga ada Jagangjin dan Tangharan. Orang-orang melanjutkan berkata, sepertinya sekte Qingcheng memiliki banyak hal yang perlu dikhawatirkan. Lalu tangan kanan Yahwa bertanya kepada Jagangjin, apakah kau tidak terkejut juga? Aku dengar pembunuhnya punya hubungan denganmu. Merespon itu, Jagangjin berkata, sebenarnya itu lebih seperti aku tidak mengerti kenapa dia mencoba membunuh pemimpin aliansi. Merespon itu, tangan kanan Yahwa berkata, ini pasti biang keladi baru yang ingin menjadi penguasa yang baru dengan memanfaatkan Sage Hewol. Tapi ada masalah dengan sistem biang keladi itu. Fakta bahwa ada sesuatu yang didapat dari setiap gerakan yang mereka lakukan. Aliansi Murim saat ini berputar dengan Sage Hewol sebagai intinya. Tapi bagaimana jika mereka kehilangan inti itu? Aliansi Murim akan bertindak seperti Sage Hewol selama ini, bergerak sesuai dengan kepentingannya sendiri dan akhirnya mengalami perselisihan internal yang besar. Itulah yang akan terjadi akibat dari apa yang dilakukan oleh Mangryo. Merespon itu, Jagangjin berkata, tapi aku tidak tahu apa alasan kenapa dia harus melakukan hal itu. Menjawab itu, Bokchun yang baru tiba berkata, bagaimana jika ini bukanlah yang diinginkan oleh Mangryo, tapi sesuatu yang diinginkan oleh Sage Hewol. Mendengar itu, membuat Jagangjin terkejut dan bertanya, Taoist Bokchun, apa maksudmu? Merespon itu, Bokchun berkata, Sage Hewol adalah suprem pertama di Murim. Dia juga penguasa pertama dari 3 penguasa. Penguasa ketiga adalah pemimpin sekte kami, Supreme Taoist Mu'am. Seni bela diriku tidak sekuat miliknya, dan dia juga tidak bisa menandingi penguasa pertama, Venom Dragon. Menurutmu Mangryo itu sudah sekuat apa? Merespon itu, Jagangjin berkata, aku pernah dengar dia menjadi lebih kuat, tapi dia mendapatkan bantuan dari klan Jegal dan Tranquil Dragon dalam pertarungan dengan Yahwa. Aku pikir dia masih belum sekuat itu. Mendengar itu, Bokchun mengangguk dan berkata, benar, kecuali Sage Hewol mengizinkannya. Mustahil untuk membunuhnya. Itulah yang dimaksud dengan menjadi Supreme Murim pertama. Merespon itu, tangan kanan Yahwa bertanya, lalu kenapa dia merencanakan pembunuhannya sendiri? Merespon itu, Bokchun berkata, mungkin karena dia ingin membereskan semuanya. Mendengar itu, membuat tangan kanan Yahwa semakin bingung bertanya, membereskan semuanya, tapi bukankah sekarang semuanya berantakan? Merespon itu, Bokchun berkata, ada kalanya pemangkasan perlu dilakukan agar buah yang manis bisa terlahir. Mendengar itu, Jagangjin berkata, seperti ada beberapa rencana yang sedang terjadi. Mendengar itu, Bokchun membenarkan lalu berkata, kebetulan dengan sekte anortodoks Shandong yang datang ke sini tepat saat Yahwa melakukan pelatihan terisolasi, mungkin berkaitan dengan masalah ini. Mendengar itu, tangan kanan Yahwa terkejut bertanya, sekte
sekte anortodok Shandong. Merespon itu, Bokchun berkata, sekte anortodok telah berkumpul di pintu masuk sekte Qingcheng selama beberapa hari terakhir. Mereka bilang mereka kesini untuk menyelamatkan Yohua karena dia dipenjara oleh sekte Qingcheng. Mendengar itu, membuat tangan kanan Yohua terkejut bertanya, apa maksudnya? Lalu Bokchun melanjutkan, aku pikir Sage Hewol mungkin telah menyebarkan rumor omong kosong itu. Tapi apapun masalahnya, sekte Qingcheng akan jadi tempat terbaik untuk dibereskan. Dia memutar tubuhnya dan melanjutkan, badai besar mulai mendekat dan sebelum itu tiba, kami sudah memutuskan untuk meninggalkan Gunung Qingcheng. Mereka semua, orang-orang sekte Qingcheng, sudah berbaris, bersiap meninggalkan Gunung Qingcheng. Melihat hal itu, bawahan Yohua yang menunggu di gerbang Gunung Qingcheng terkejut dan bertanya, apa yang terjadi saat ini? Apa yang kulihat ini? Sekte Qingcheng meninggalkan Gunung Qingcheng dan merespon hal itu. Jagang Jin bertanya, apa sekte Qingcheng tidak ada lagi? Merespon itu, Bokchun berkata, sekte Qingcheng akan terus ada, hanya saja tidak di Gunung Qingcheng lagi. Kami akan berada di daerah lain di Jianggu. Ini adalah bagian dari perlawanan sekte Qingcheng. Keluarlah dari tempat ini. Begitu Yohua selesai dengan pelatihan terisolasinya, jika kau berhasil keluar dari tempat ini, aku yakin suatu hari nanti kita akan bertemu lagi. Lalu Bokchun meninggalkan mereka dan mereka hanya bisa terdiam. Lalu kita dipindahkan ke gerbang Gunung Qingcheng. Seorang bawahan Yohua bertanya, apa yang terjadi? Para Taois pergi berkelompok. Sepertinya rumor bahwa aliansi Murim akan datang ke sini itu benar. Lalu salah satu orang berteriak bertanya, apa kalian melarikan diri hanya karena takut pada aliansi Murim? Ada juga yang berkata, lalu apa yang akan terjadi kepada Tuan kami? Merespon itu, Bokchun berkata, kalian harus bersyukur karena orang terkuat di sekte Qingcheng memutuskan untuk tetap di sini. Mendengar itu, membuat bawahan Yohua terkejut bertanya, apa maksudnya? Dan si pengendali boneka bertanya, orang terkuat di sekte Qingcheng? Tidak mungkin. Dan benar saja, kita dibawa ke tempat Muam berada. Dia berdiri di suatu tempat, memegang pedangnya, lalu mencabut pedang dari sarungnya. Dia berkata, sepertinya aku harus menyelesaikan masalah yang aku buat. Kita dipindahkan lagi ke pinggiran sekte Qingcheng, di mana banyak pasukan berkuda. Pria ini adalah Master Pavilion White Tiger King, pedang petir, Yob Jingkyung. Dia terkejut melihat sesuatu, lalu memerintahkan pasukannya untuk berhenti dengan memberi tanda. Dan setelah berhenti dia bertanya, aku tidak mendengar ada acara penyambutan. Bolehkah aku tahu apa yang membawa 2 dari 3 besar Sichuan ke tempat ini? Itu adalah pemimpin skuad Seoul, Flight Klantang, Zhang Sangyol, juga Jungyo dari sekte Emei. Sangyol berkata, wajar saja jika pemilik rumah menerima tamunya. Lalu Jungyo berkata, Amitabh, kami bertanggung jawab untuk memandu kalian mulai dari sekarang. Ayo kita pergi. Mendengar itu, pedang petir hanya terdiam. Lalu Sangyol dan Jungyo berkata, kita ke sekte Qingcheng. Mendengar itu, pedang petir tertawa lalu berkata, siapa sangka Klantang dan sekte Emei yang akan datang untuk memandu kami. Namun, jika kami butuh bantuan, kami akan menghubungimu dulu. Aku hanya akan menerima niat baikmu hari ini. Merespon itu, Tang Sangyol berkata, tidak. Bagaimana bisa kami membiarkanmu melakukan hal itu? Kami mendengar bahwa semua sekte anortodoks Shandong berkumpul di sekte Qingcheng. Kau akan butuh bantuan kami. Mendengar itu, pedang petir berkata, orang-orang seperti mereka tidak akan punya kesempatan menahan jalan kami. Kami sibuk, jadi kami akan berterima kasih jika kau menyingkir sekarang. Mendengar itu, Sangyol bertanya, apakah kau sungguh akan baik-baik saja? Jalur di Sichuan jauh lebih berbahaya
dari yang kau kira. Merespon itu, pedang petir berkata, aku memang mendengar bahwa orang-orang ini kuat di Sichuan, suka menakut-nakuti orang luar. Tolong hentikan ini dan menyingkir dari jalan kami. Kalau kalian tak mau. Lalu dia memacu kudanya, melewati utusan sekte Eme dan Klantang. Melihat hal itu, Sangyol berkata, karena ini masalah yang terjadi di Sichuan, harusnya mereka menghubungi kita untuk meminta bantuan. Merespon itu, Jungyo berkata, aku tidak suka cara aliansi murim menangani masalah ini. Pemimpin sekte kami bilang, jika kita tidak terlibat, maka ini akan jadi kekacauan yang besar. Rencana aliansi murim mungkin untuk memecah 3 besar Sichuan, dimulai dari sekte Qingcheng. Merespon itu, Sangyol berkata, kekacauan besar jelas sangat cocok dengan situasi itu. Namun, Sichuan tidak semudah itu untuk dikacaukan. Kita dipindahkan ke Gunung Qingcheng, pintu masuk sekte Qingcheng. Seseorang berteriak memanggil Pion, tangan kanan Yohua. Dia bertanya, apa yang sedang terjadi? Di mana tuan kita? Apakah semua rumor yang kalian dengar itu bohong? Kenapa kita mengkhianatinya? Itu benar-benar tidak masuk akal. Merespon itu, Piol berkata, itu jebakan yang dibuat seseorang. Aku tidak percaya kalian jatuh pada jebakan itu. Dasar aneh. Tuan kita aman dan sehat. Mendengar itu, seseorang bertanya, aman dan sehat itu adalah Brutal Wind. Dia melanjutkan, kami dengar bahwa tidak hanya kehilangan salah satu lengannya, dia juga diracuni oleh Klantang. Bagaimana bisa itu disebut aman dan sehat? Mendengar itu, Pion mengeratkan giginya, berkata Brutal Wind. Mendengar itu, Brutal Wind terlihat sangat marah berkata, itu karena orang-orang tidak berguna sepertimu ada di samping tuan kita. Hal seperti itu terjadi padanya. Mendengar itu, orang-orang mulai ribut berteriak berkata, tidak kau pikir kata-katamu keterlaluan. Kami semua melawan para ortodok di kota dan hampir mati. Apa yang kalian lakukan selama ini? Merespon itu, Brutal Wind mendorong Pion dan berkata, diam, aku tidak percaya pada kalian. Kami harus bertemu dengannya sendiri. Mendengar itu, Pion mulai berteriak berkata, hei, apa yang baru saja kau lakukan? Mendengar itu, membuat Pion terkejut, lalu terdiam, karena ternyata di depannya ada Muam, pemimpin sekte Qingcheng. Melihat Muam, Pion bertanya, Supreme Taoist Muam, tidak hanya Brutal Wind, Pion dan semua bawahannya, serta pasukan anortodok yang menunggu di pintu gerbang terkejut tapi hanya terdiam. Muam yang baru saja datang juga hanya diam. Melihat hal itu, melihat ke arahnya, Brutal Wind menjadi sangat marah berkata, menyingkir, kami akan melindungi tuan kami. Merespon itu, Muam hanya berkata, coba saja. Mendengar hal itu, Brutal Wind mulai mengambil silnya, lalu berteriak berkata, kau pikir aku tidak bisa melakukannya? Tapi tiba-tiba, Jagang Jin datang. Dia berkata, tolong hentikan. Ini bukan waktunya untuk bertarung seperti ini. Aku yakin kau mungkin tahu bahwa energi dalam tuan kalian berasal dari kuil kecil itu. Meskipun dia menderita luka-luka, dia aman, seperti yang dikatakan oleh Pion. Mendengar itu, Brutal Wind yang terkejut hanya bisa terdiam. Lalu Jagang Jin melanjutkan, bagaimanapun aliansi murim akan segera memulai serangan mereka pada kami. Tuan kalian dalam keadaan di mana dia bisa berada dalam masalah yang besar dengan dampak sekecil apapun. Sepertinya dia tidak akan bisa keluar dari kuil selama beberapa hari. Jadi kita harus membuatkan rencana untuk menjaganya tetap aman sampai saat itu. Mendengar itu, Gorion bertanya, siapa dia? Merespon itu, Viper Priestess berkata, aku belum pernah melihatnya. Lalu Pion berteriak berkata, dialah yang mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan kami selama kalian tidak ada.
Venom Dragon. Mendengar itu, orang-orang mulai menyebut namanya Venom Dragon yang menghancurkan klan Jegal dan klan Tang itu. Tapi dia hanya anak-anak. Tapi tiba-tiba Viper Priestess berkata, dia cukup tampan. Mendengar hal itu, Tangharan terlihat cemburu tapi hanya terdiam. Lalu Gorion mendekati Jagangjin dan memanggil namanya Venom Dragon. Aku adalah Gorion. Aku sudah mendengar banyak tentangmu karena rumor sudah menyebar sampai ke Sadong, bintang baru yang muncul di Jianggu. Setelah mengatakan hal itu, dia menghela nafas seolah meremehkan berkata, aku tidak mengikuti perintah seseorang yang lebih lemah dariku. Jadi, dia langsung menyiapkan pukulan, mencoba memukul Jagangjin dan berteriak berkata, aku perlu mengujimu. Tapi Jagangjin hanya terdiam. Melihat hal itu, membuat semua orang terkejut, termasuk Pion dan juga Tangharan. Tapi itu percuma. Setelah tinjuan dilancarkan, tidak ada yang terjadi. Mengejutkan Gorion, karena ternyata Gorion menghentikan pukulannya tepat di depan wajah Jagangjin. Setelah melakukan hal itu, Gorion melanjutkan berkata, kau memang punya nyali untuk memberi tahu apa yang benar padaku. Sedangkan Jagangjin hanya terdiam dan melihat hal itu. Pion berteriak bertanya, apa yang sedang kau lakukan? Merespon itu, Gorion bertanya kepada Jagangjin, apakah kau bagian dari lembaga rahasia? Merespon itu, Jagangjin dengan singkat menjawab, bukan. Lalu Gorion bertanya lagi, lalu kenapa kau mencoba melindungi tuan kami? Merespon itu, Jagangjin berkata, itu karena dia membantuku. Mendengar itu, Gorion terdiam, lalu menarik kepalan tangannya, menghela nafas dan berkata, baiklah, terlepas dari siapa kau, aku akan mempercayai ketulusanmu yang mencoba membalas bantuan yang kau terima darinya. Dia memutar tubuhnya, berjalan menjauh dari Jagangjin dan melanjutkan, kami juga merasakan hal yang sama. Lalu dia berkata kepada Brutal Wind, hei, dia benar, kita harus tidak bertarung sekarang. Mendengar itu, Brutal Wind mengeluh. Lalu Pion menghela nafas dan berkata, melihat situasi saat ini, sepertinya kami benar-benar jatuh ke dalam jebakan itu. Kami bisa menunjuk jari nanti. Bagaimanapun, yang kami inginkan hanya tuan kami aman. Mendengar itu, Muam tersenyum dalam diam. Lalu di tempat yang lain, kaki-kaki kuda terlihat berlari sangat cepat. Pedang petir bergumam. Aliansi Murim memiliki kekuatan utama mereka di Jiangxi, Kelantang, Sekte Emei dan Sekte Qingcheng yang membentuk Murim Sichuan, kultus demonik Tibet yang berlokasi di Yunan Barat, aliansi anortodok Langit Utara yang berkumpul di utara dataran tengah karena aliansi Murim, Sekte anortodok Sadong yang dipimpin oleh Yohwa, Sekte Reverse Sword Yangtze yang dibentuk oleh sekte di sekitar sungai Yangtze. Di Murim saat ini, 6 kekuatan yang membawa pengaruh sangat besar, 9 wilayah, 6 langit. Setelah pemimpin aliansi bersembunyi, 9 wilayah, 6 langit telah bergerak sangat cepat. Badai besar yang mengguncang seluruh Murim. Namun, ini menjadi situasi di mana seseorang bisa berlari sejauh yang mereka inginkan. Inilah saatnya Pavilion White Tiger King membuktikan bahwa kami lebih baik dari Pavilion Azur Dragon Sword. Lalu mereka berhenti dan pedang petir turun dari kudanya, tapi hanya terdiam. Dia menatap gerbang sekte Qingcheng. Dia berkata, ini terlalu sepi. Lalu seseorang keluar, memberikan salam, membuatnya terkejut berkata, pemimpin sekte kami sedang menunggu Anda. Mendengar itu, pedang petir berkata, ini berbeda dari apa yang aku dengar. Bukankah kalian siap untuk melawan sampai mati? Merespon itu, pria itu berkata, pemimpin sekte kami memiliki sesuatu untuk dikatakan sehubungan dengan masalah itu. Anda akan mendengar rinciannya di atas. Mendengar itu, pedang petir hanya berdeham. Lalu dia berkata kepada bawahannya, kalian dengar itu, kita akan menuju ke atas. Merespon itu, orang yang menyambutnya berkata,
Tidak perlu semua orang yang datang untuk naik. Ini adalah tanah suci Taois. Ada juga kebanggaan sekte Kinceng yang bergandengan dengan tangan. Merespon itu, pedang petir mengiyakan. Lalu di Gunung Kinceng, pasukan pedang petir dipimpin oleh orang yang menyambutnya berjalan kaki. Tapi pedang petir memperhatikan kaki orang yang menyambutnya, tapi hanya terdiam. Lalu sesampainya di tempat, orang yang menyambutnya mempersilahkan untuk masuk. Merespon itu, pedang petir berkata, "Meskipun aku tidak tahu apa yang kalian lakukan, kau pikir kau bisa membodohiku semudah itu?" Pasukan pedang petir mengepung pria itu. Lalu pedang petir melanjutkan, "Karena kau sudah membawa kami ke sini, saatnya untuk menangkapmu." Mendengar itu, orang yang mengantarnya memegang topinya, tapi hanya terdiam. Lalu saat dia membuka topinya, pedang petir berkata, "Venom Dragon." Mendengar itu, Jagang Jin bertanya, "Kau menyadarinya?" Merespon itu, pedang petir berkata, "Sebelumnya kau disebut si cacat racun yang mengerikan. Aku dengar kau pincang. Bagaimana mungkin aku tidak menyadarinya saat kau pincang sepanjang jalan? Kami akan menangkapmu sebagai saksi penting dalam upaya pembunuhan pemimpin aliansi jika kau melawan." Tapi sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, Jagang Jin berkata, "Aku juga ingin bertarung dengan kalian semua, tapi sayangnya aku bukan orang yang akan kalian lawan." Lalu seseorang tiba-tiba muncul di belakang mereka. Dia berkata, "Pemimpin pavilion White Tiger King." Mendengar itu, semua orang menoleh ke arahnya. Lalu orang itu berkata, "Pavilionmu adalah pasukan tempur lainnya bersama dengan pavilion Azure Dragon Sword di aliansi Murim." Lalu orang di belakangnya berkata, "Aku menantikan hal ini. Sepertinya mereka akan menjadi lawan yang bagus." Itu adalah Brutalwind dan Gorion. Mereka kompak berkata, "Kalau begitu, haruskah kita melakukan perenggangan setelah sekian lama?" Mendengar itu, pedang petir terlihat hanya diam dengan ekspresi yang datar tapi penuh arti.